Kita masih ada di seputar pemahaman Alkitab dari suratan Filipi, jemaat pertama di Eropa yang dirintis oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan, ya. Dan tema pagi hari ini hidup tanpa kekhawatiran. Mari kita memahami bahwa kita tiba di isu-isu ya pembicaraan global yang begitu kuat, ya. Ada polusi bumi, ada perubahan iklim yang dramatis ya, panas-panas sekali, dingin menyengat begitu ya. Ada perkembangan IT yang tidak ditawar lagi. Konflik antara negara-negara adik kuasa, elit politik dunia untuk merumuskan sistem pemerintahan global dunia sedang terjadi di sana sini. Akan terjadi penyatuan sistem mata uang dunia, sistem agama dunia, semua akan dibuat sistem ya. Dengan kekuatan AI, robot yang dapat berbicara dalam tanda petik seperti manusia itu, wah semakin gempar di sana sini ya saudara. Sisi lain kita bertemu dengan topik-topik global yang tidak kalah pentingnya dan merusak banyak hal. Keluarga yang tercerai-berai, yang melahirkan generasi yang sungsang. Kepribadian yang pecah, kelainan-kelainan jiwa makin banyak di hari-hari terakhir ini. Ya, pekerjaan PHK di sana sini sedang meluas, hedonis, free sex, narkotika, dan yang tidak kalah penting juga hak asasi manusia yang terus didengung-dengungkan. Karena itu pahamilah pribadi Allah dengan benar dalam hidup kita. Betul-betul intim dengan Tuhan, intim dengan pribadi Allah, pahamilah diri sendiri dengan benar. Siapakah aku, identitas diriku dengan benar, pahami ujian kehidupan juga dengan benar. Bahwa hidup ini ada berkat, ada perjanjian Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sekaligus di dalamnya ada ujian untuk kualitas iman, meningkatkan kita serupa segambar dengan Kristus. Kan begitu saudara. Mari paham terhadap ujian, juga pahamilah tanda-tanda zaman. Sekarang bagaimana hidup tanpa kekhawatiran di isu-isu global yang seperti itu. Ini kata-kata bijak yang kami rumuskan. Pikiran dan perasaan kekhawatiran itu menjadikan hidup lebih berat. Sekali lagi, pikiran dan perasaan kekhawatiran itu menjadikan hidup lebih berat, melelahkan jiwa, meragukan anugerah Allah. Yang kedua, kata-kata bijak yang ikut memotivasi kita untuk berani berhenti terhadap kekhawatiran. Kekhawatiran, keraguan, kecemasan berdampak negatif bagi jiwa dan kesehatan, bagi martabat dan jati diri, harga diri dan identitas diri saudara kan ikut dirusaknya. Iman dan pengembangan potensi hari depan pun ikut dilumpuhkan dengan kekhawatiran. Karena itu tidak ada alasan untuk kita berkata berhenti terhadap kekhawatiran atau kita diberhentikan oleh kekhawatiran. Satu hari dalam nafas kekhawatiran lebih melelahkan daripada 1 minggu bekerja keras dengan penuh ucapan syukur saudara. Ya, memang melelahkan kekhawatiran, penuh tanda tanya. Kalau kita memperhatikan firman terangkat dari Filipi pasal 4 ayat 4-9. Firman ini sekaligus di dalamnya bisa menjadi jawaban. Ya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita khara itu satu kesukaan akan pribadi Allah. Tuhan, engkaulah kekuatanku. Aku rindu dan haus untuk tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Aku rindu dan haus untuk tenggelam dalam indahnya pemeliharaan penyertaan Tuhan di masa sulit segala musim apapun. Nah itu kesukaan. Jadi kesukaannya itu center point-nya itu kepada pribadi Allah. Bukan kepada kekuatan problemanya, tapi pada pribadi Allah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, sebab itu sekaligus bisa jadi obat. Jadi bukan yang sering kita dengar satu opini publik. Ya hati gembira adalah obat. Tapi itu ketawa yang jenis apa begitu saudara ya toh? Itu lawak atau benar kesukaan yang di dalam jiwa yang dalam. Begitu, yang benar senternya kepada Tuhan atau sekedar satu dalam tanda petik ketoprak humor begitu terus geli sedikit ketawa sedikit habis itu memangnya problema kita selesai kan tidak bukan
Ya, berbeda dengan kekuatan kesukaan kita di dalam Tuhan. Karena itu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena ada karakter Kristus, Tuhan aku bersuka-suka dalam karaktermu. Kasih setiamu, pemeliharaan perjanjianmu. Indahnya kasih setia Tuhan baru setiap hari. Kesabaran alam membentuk proses hidupku yang semakin berkualitas. Nah itulah pancaran itu, inner beauty itu. Kebaikanmu akan diketahui kok semua orang, sekalipun dirimu ada tantangan, kan begitu saudara. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nafas doa menjadi tali komunikasi yang aktif, intim dengan Tuhan. Saudara bisa dimanapun bernafas dengan doa, bukan? Ya, di perjalananmu, ya, di tempat kuliahmu, studimu, di tempat pekerjaanmu, di kantor, bernafas dengan doa. Di tengah-tengah jalan yang hiruk pikuk macet dan membahayakan, ya, di titik-titik tikungan yang begitu terjal begitu, saudara tetap bisa bernafas doa. Alangkah indahnya saudara juga punya mesbah doa. Duduk tenang saat teduh, evaluasi, refleksi diri, lebih nyaman, intim dengan Tuhan. Lalu ada pesan-pesan profetik dari firman Tuhan untuk mengarungi kehidupan sepanjang hari itu. Itu lebih indah lagi, bukan? Ya. Dengan komunitas tim doa juga lebih indah. Jangan lupa mengucap syukur. Bukan menyatakan doa keinginan kita dengan keluhan atau persungutan. Tidak mengerjakan apa-apa, bukan? Keluhan persungutan. Maka kata Alkitab langsung dijawab. Kebenaran ini langsung berseri begitu ya. Lapis per lapis. Kebenaran menerjemahkan, menjawab kebenaran dan problemanya sendiri. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang tadimu berpikir ini rumit, ini benang kusut, mana mungkin Allah ikut serta dan menyelesaikannya. Itu akan memelihara hatimu, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua, ya. Kalau bicara semua ini kan berat saudara. Sebenarnya ini bukan apa yang kita pikirkan. Tapi yang utuh kebenaran. Yang utuh dari keadilan. Siapakah yang utuh itu? Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi pikirkanlah itu semua yang benar. Pikirkanlah Kristus. Kebenaran dalam hidupmu. Jalan kehidupan. Dialah keadilan dan kebijaksanaanku. Dialah kesucian hidupku. Senternya ke sana itu saudara. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Memangnya adakah hal-hal yang indah di dunia ini yang semuanya manis dan sedap didengar? Gak ada. Di dalam firman Allah. Firman itu bagai madu. Alangkah eloknya kedengaran kabar yang manis dibawa oleh orang-orang nun jauh di sana mendekat kepada kita. Firman Allah, semua yang manis dan sedap didengar patut dipuji. Pikirkanlah itu, nafasilah dengan pikiranmu. Bernafaslah, berpikirlah, berjalanlah bersama itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, kata Rasul Paulus. Apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Jadi benar-benar melihat, mendengar, dipelajari dengan bijak begitu. Lakukanlah itu, do it. Kalau tidak akan sia-sia. Kekuatan firman akan berlalu. Tidak tumbuh di tanah yang subur, bukan? Ya, maka Allah sumber damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Mari kita perincikan ya bagaimana hidup tanpa kekhawatiran dalam pemeliharaan itu. Allah maksudnya itu bisa dilewati begitu. Bukan mustahil. Ada kekhawatiran manusiawi normal begitu, tapi segala kalah dengan kekuatan iman dan firman. Dengan pribadi Allah yang mengemudikannya mengambil alih itu. Arti kekhawatiran, Merisa dan Naus, Merimno ya. Sedikit aja ini. Meriso itu terbagi, terbelah, yang bercabang. Naus itu bicara pikiran. Jadi arti kekhawatiran itu pikiran, perasaan yang tidak aman, bercabang. Ya, gak pernah tenang dia. Lalu terjadi ketegangan di sarafnya. Jiwanya tertekan. Karena ada di persimpangan terus hidupnya. Di pikiran yang pecah terus, chaos terus. Nafasnya sesak tersumbat.
hidup kok gini gitu saudara. Dan tanpa harapan melihat hari depan. Bicara ayo optimis. Selalu yang terbaik Tuhan mau buat. Apa iya. Seperti itulah kekhawatiran. Merisa dan Merimno itu ya. Khawatir bisa khawatir hidup jenisnya hari ini. Aduh gimana ya hari ini. Apa bisa dilewati. Khawatir hari besok bisa. Khawatir keuangan bisa. Khawatir kesehatan yang terpuruk bisa. Dipikirkan makin bercabang. Makin banyak aja dia saudara. Ya. Pekerjaan bisa. Aduh kok makin banyak PHK. Aduh hancur ini. Rusak ini hidup saya. Gimana Tuhan. Keluarga bisa, hari tua bisa, khawatir kematian juga bisa. Ya. Jadi ada orang khawatir kehidupan, ada yang khawatir kematian saudara. Hidup mikir takut ya, mati juga takut. Jadi takut mati juga takut hidup. Kan kasihan begini, tersiksa amat ya. Mari dimenangkan hal ini. Sebenarnya esensi kekhawatiran, fondasi dasar pokok pikiran dari kekhawatiran itu negatif terhadap Tuhan. Negatif terhadap diri sendiri, negatif terhadap ujian kehidupan. Itu kekhawatiran. Bahasa kuncinya ini. Orang khawatir itu terus memberi tanda tanya kepada Tuhan. Lalu juga melihat diri sendiri ini bercermin gini. Marah saudara. Untuk apa kamu hidup? Gitu. Ngomong sama kaca ini. Buat apa kamu ini dilahirkan? Gitu-gitu aja kamu itu. Itulah pikiran-pikiran kekhawatiran. Memberi tanda tanya kepada diri sendiri. Ya, lalu bicara juga, oh Tuhan, ujian ini akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu tidak pernah mengecewakan anakku. Yang terbaik masih disediakan Tuhan bagimu. Enggak sudah. Enggak usah ngomong begitu, itu terlalu lebay. Itulah esensi kekhawatiran. Mari kita bedah lebih jauh. Dampak kekhawatiran ini yang bahaya. Kalau dibiarkan terus. Jiwa kena, fisik kena, spirit semua kena sampai potensi. Jiwa bisa tertekan. Rasa bersalah yang tidak berhenti. Lalu menghukum diri. Apa dosa ya ini? Terus dicari begitu. Apa tempo lalu ya? Apa tahun lalu? Terus dikorek-korek sampai yang gak perlu saudara. Kehilangan spirit kehidupan. Lumpuh potensi. Itu kekhawatiran. Karena tidak bergerak apa-apa sudah. Seperti ada di kursi goyang. Aduh Tuhan kok gini terus. Buram identitas diri sampai ke gangguan mental. Ya, melihat diri sendiri itu buram. Hubungan penuh curiga dalam komunitas. Di komunitas pun kita masuk misalnya di Komsel kita lihat. Kita juga curiga, tanda tanya. Jangan-jangan serba pikiran negatif pokoknya. Lihat orang berhasil salah, lihat orang diberkati salah, lihat orang dalam keadaan sederhana penuh perjuangan juga dicurigai. Semua serba salah. Ya, seperti itu saudara orang hidup dalam kekhawatiran. Kehilangan rasa aman dalam keluarga. Tidak secure di keluarga sendiri pulang tapi gak aman. Di tempat pekerjaan gak aman. Itu orang khawatir. Serba susah saudara. Di jalan juga takut, gak aman. Pulang duduk diam juga tertekan. Waduh. Tersiksa amat, ketegangan saraf, sulit istirahat, sakit kepala. Ya. Pernafasan rasa tersumbat dan daya tahan tubuh, imun tubuh menjadi lemah. Kekhawatiran. Keras ya. Ya. Boros waktu, boros keuangan, ya, lalu menjadi beban bagi keluarga dan pekerjaan. Itu orang khawatir. Kalau melihat gini sepertinya di mana pemeliharaan Tuhan? Ada tetap. Tapi kita yang tidak respect terhadap pemeliharaan Tuhan. Mari kita bedah. Dampak kekhawatiran itu diteguhkan. Pakai Alkitab ada, jelas pasti sumber kebenarannya firman bukan? Pakai orang-orang di dunia medis ada, pakai di dunia psikolog ada begitu, ya. Saudara mau bidang sisi apapun bisa diteguhkan kekhawatiran ini. Kalau pakai Alkitab, pakai orang yang paling ya bisa dikatakan dalam tanda petik panjang pergumulan hidupnya yang habis-habisan. Ujian kehidupannya dari finance kena, kesehatan kena, keluarga, anak-anak mati dan seterusnya. Sampai dirinya terpuruk, habis total. Ya,
Itu Ayub. Itu ikut meneguhkan. Di Ayub dikatakan, di Ayub pasal pertama ayat pertama itu sudah dibuka. Dia ini orang terkaya yang dicintai oleh Tuhan. Orang yang dalam tanda petik nyenangkan hatiku. Menjauhi kejahatan. Ada orang saleh dan jujur di tanah Uz. Dibuka begitu saudara. Ya, di luar dugaan di pasal 3 ini dia berkisah kembali gitu. Di pasal 3 ayat 25. Orang kaya sehebat ini dengan kaya peternakan lahan tanah, para pegawai yang begitu banyak ya, anak-anak yang manis-manis semuanya, kok bisa berkata karena yang kukhawatirkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskanlah itu yang mendatangi aku. Kita akan menarik kesimpulan gini, loh Tuhan, ternyata virus kekhawatiran itu bisa di orang kaya. Tidak hanya orang miskin khawatir. Virus kekhawatiran itu bisa hinggap di para pejabat elit atas. Ya dengan kedudukan yang mentereng. Bisa di rakyat jelata kolong jembatan. Atau pemulung sampah. Kan begitu saudara. Bisa di para pemikir otak jenius. Bisa di orang sederhana yang tidak sekolahan pun bisa khawatir. Ya. Contoh misalnya virus COVID-19. Memangnya pilih-pilih kah virus ini? Oh kamu kaya karena kamu mampu ya, untuk vaksin ini dan itu. Oh lewat kan begitu. Kamu kaya kan kamu sehat, terjaga, pola makan, pola hidupmu yang teratur. Lepas kan gitu. Gak bisa pilih. Ya begitu rupa dokter mau sampai presiden. Dunia loh yang kena. Bukan kota per kota, dunia lumpuh. Dunia yang lumpuh. Dokter spesialis apa yang tidak mati pada waktu COVID-19? Profesor pun mati. Ya, rakyat jelata juga mati. Orang terkaya juga mati. Rakyat jelata juga mati kan begitu saudara. Ya. Ternyata kekhawatiran membunuh. Virus kekhawatiran itu seperti itu ya, dia bisa membunuh. Diteguhkan orang pintar ini mengenai kekhawatiran. Charles Horace Mayo ini pendiri Mayo Clinics, dokter bedah tiroid yang spesial tiroid dan sistem saraf. Kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah, jantung, ketegangan otot-otot, penumpukan asam lambung, sesak nafas, tulang-tulang persendian ikut nyilu, sakit kepala dan seluruh sistem saraf. Jahat ini virus ini. Bisa dibunuh lebih pelan-pelan dari COVID-19 ini saudara. Virus kekhawatiran. Membunuh banyak hal, melumpuhkan banyak hal. Ya. Dari sisi medis. Berikutnya kita lihat lagi. Dari sisi orang pinter sang penemu. Ya. Ini Bapak yang mencintai Tuhan. Man of science tapi sekaligus man of God. Ya, Louis Pasteur. Dia penemu vaksin dari virus cacar, virus rabies, bakteri antraks, bakteri kolera ayam yang menyerang ayam pada waktu itu. Dan betul-betul galau keadaannya. Orang panik dengan virus ya rabies, cacar dan seterusnya ini saudara panik. Sementara dia masuk laboratorium di tengah kepanikan publik yang begitu rupa dia bilang begini. Kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun. Dia masuk lab dan dia bikin penemuan vaksinnya. Cinta Tuhan diiringi dengan nafas doa. Tuhan, hadirlah di laboratorium ini. Saya baca biografinya. Beri pencerahan hikmat-Mu untuk menolong berjuta-juta manusia. Virus cacar yang mengerikan berkembang begitu liarnya pada waktu itu dan mematikan banyak orang. Ya, dan terjadilah vaksin cacar ditemukan oleh Louis Pasteur. Indah orang ini, hidupnya dibaktikan untuk Tuhan dan sesama. Ya. Dan untuk dunia sains. Dari dunia psikologi, Daniel Goleman, itu kalau saudara masuk kuliah S2 atau S3 untuk psikologi, saudara akan bertemu dengan buku-bukunya orang ini saudara. Jurnalis sains otak dan perilaku pada New York Times selama 12 tahun. Orang pintar ini, rendah hati dan meneliti banyak hal, sisi-sisi emosi. Daniel Goleman. Bukunya ada beberapa buku yang diterjemahkan ke berpuluh-puluh bahasa. Yang saya tahu 2 buku sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Dia bilang begini, jika Anda percaya bahwa kekhawatiran dalam waktu yang cukup lama
dapat mengubah masa lalumu, masa kini, dan masa depanmu, maka Anda pasti sedang berada di kutub planet Pluto sana, saudara. Yang berbeda, jauh di sana. Anda salah alamat pasti. Tidak ada di bumi ini. Ya. Jadi yang jelas kekhawatiran artinya tidak akan mengubah apa-apa. Ya. Mari kita lihat. Penyebab kekhawatiran, gagal paham. Gagal paham pribadi Allah, gagal paham identitas diri, gagal paham ujian hidup, gagal paham arti kehidupan. Gagal paham, nanti diterjemahkan lebih tajam lagi. Gagal paham arti kehidupan, mari dipahami. Kehidupan ini bukan nasib, saudara. Kehidupan ini bukanlah prestasi bisnis. Ya, tidak salah dengan itu, tapi esensi kehidupan itu saudara lihat, dia adalah nafas keajaiban Allah. Kehidupan ini bukan status jabatan, karena status jabatan temporer. Iya toh? Kehidupan ini bukan harta benda. Mati pun kita akan ketemu malaikat maut pun akan bicara. Tidak ada bagasi di peti matimu sayang, pulang. Taruh di sana. Tidak ada bagasi di sini, mau 7 kilo nggak ada, mau 25 kilo nggak ada. Ya. Mari kita paham hal ini. Nah, jalan keluar sekarang, berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan ujian kehidupan. Ini solusi yang terbaik. Saudara bisa menikmati tetap kesukaan di dalam Allah, di tengah lingkungan yang penuh dengan kecemasan, kegalauan, kekhawatiran. Berdamai dengan Allah. Mari kita kembali ke Ayub. Ayub berkisah balik tentang hidupnya. Jadi kalau membaca kitab Ayub jangan bingung. Kok diceritakan yang di pasal-pasal belakang itu ternyata kehidupannya dia di awal begitu. Membedah itu. Ini loh kisahku waktu aku khawatir di tengah kekayaanku begitu. Dan orang ini orang terpandang Alkitab tuliskan. Ya, orang muda, tua, pembesar, pemuka kota, orang sengsara, anak piatu sampai janda miskin menghormati Ayub dan terkagum-kagum penuh pujian pada martabat Ayub. Dikatakan Ayub itu punya jubahnya, jubah hidup kebenaran. Serban di kepalanya itu serban keadilan. Kebijaksanaan Allah ada bersama. Bijak benar orang ini. Itu tertulis loh di pasal 29. Jadi Ayub itu berkisah kembali begitu. Begitu rupa orang-orang sampai pemuka-pemuka kota terkagum-kagum akan orang kaya yang bijak, yang berjubah kebenaran ini. Sampai dituliskan lebih jauh lagi, Ayub menjadi mata bagi orang buta. Di tengah kekayaannya loh ini saudara. Kaki bagi orang lumpuh dan bapak bagi orang miskin. Dahsyat men, dahsyat. Jarang orang kaya seperti ini, nyaris tak terdengar. Nyaris tak terdengar. Di tengah kekayaan berlimpah-limpah, bisnisnya yang luar biasa. Aku tetap bisa jadi mata bagi orang buta. Kaki bagi orang lumpuh, bapak bagi anak-anak miskin. Ya, tapi yang sehebat ini, yang katanya dikenal opini publik itu berjubah kebenaran, serbannya keadilan, kebijaksanaan. Ngomong terus terang, di Ayub pasal terakhir baru ketemu saudara. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau ya Tuhan. Tetapi lewat ujian kehidupan ini sekarang mataku memandang Engkau. Sadarlah aku ini kaya, dikenal opini publik jago, berjubah kebenaran, serban keadilan, kebijaksanaan di profilku begitu. Tapi sebenarnya hanya kata orang. Aku kekristenan yang tidak intim dengan pribadimu. Ya, Kristen agamis, luar kulitnya begitu. Ini satu pertobatan, karena itu penting berdamai dengan Tuhan. Bertobatlah di tengah kekayaanmu. Kan baik saudara. Bertobatlah di tengah prestasimu. Bertobatlah di tengah status jabatanmu nanjak. Bertobatlah di tengah kejeniusan hidupmu. Hanya kata orang aku mendengar Engkau. Tapi setelah aku bertemu dengan pribadimu. Wow, tak sebanding semuanya itu Yesus. Ini yang ditunggu Tuhan. Ini yang ditunggu Tuhan. Tajamkan ya, pulanglah dengan hati yang berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, berdamailah dengan dirimu sendiri. Anda dilahirkan spesial dan berharga dan bukan produksi massal. Jadi tidak perlu cemburu dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri.
Mengapa aku dilahirkan dengan keluarga yang bercerai, Tuhan? Mengapa aku dilahirkan dengan keluarga pola asuh yang begitu kasar dan keras, otoriter, menekan, menghukum. Sementara aku lihat keluarga itu kok harmonis. Ya sial saya ini. Untuk apa saya diciptakan kalau seperti ini? Gak punya masa depan. Mengapa aku dilahirkan di keluarga yang bangkrut? Keluarga sakit-sakitan lagi. Gitu. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau sampai saudara bernafas dan saya hari ini bernafas, itu anugerah Tuhan bukan? Kebaikan Tuhan bukan? Nikmati, berdamai dengan terima kasih. Bahwa aku memang bukan fotokopi, Allah punya rencana untuk hidupku. Mulai itu, setelah berdamai dengan Allah, bicara dengan dirimu. Tadinya memang manusia dosa, tapi aku sudah selangkah lebih maju. Aku dilahirkan dari rahim ibuku ada genetik dosa. Sekarang waktu aku sudah usia akil baik, aku dilahirkan dari rahim Golgota. Diciptakan baru menjadi manusia baru. Tidak berhenti di sini. Ya, saudara harus terus berjalan, update dan upgrade. Aktif dibaharui kata kitab Kolose pasal 3:23. Aktif dibaharui terus menerus. Terus menerus semakin serupa dengan Kristus menjadi manusia ilahi. Itu maksudnya saudara. Keindahan di dalam berdamailah dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Ya. Berdamai dengan ujian kehidupan. Ujian kehidupan ini banyak. Ada yang kita nikmati waktu kita lahir. Ada yang kita nikmati waktu di tengah perjalanan usia muda. Paruh baya sampai usia tua ada ujian kehidupan. Ayub kan sudah tua, 10 anak loh saudara. Tapi perlu dipahami waktu Ayub dipulihkan, dipanjangkan umurnya 120 tahun. Gak main-main. Dan Allah pulihkan keluarganya, anak-anak 10 lahir lagi manis-manis. Itu cara Tuhan bekerja. Karena itu berdamai dengan ujian hidup ya. Jangan melihat konsep ujian hidup itu jahat. Jangan melihat satu sisi hanya Tuhan dan berkat. Setiap ujian mendatangkan kualitas iman ya untuk kita memanage ke sorga. Bisakah tangkap kalimat ini? Bisakah saudara memanage menit per menit hidupmu untuk dunia fana ini kekekalan? Atau terus berorientasi bisa berjam-jam kita menggodok banyak hal untuk hidup di bumi tapi lupa kekekalan. Semua ini ditinggal loh saudara. Kasih waktu untuk memanage hidup. Saya action ini, ekspansi saya ini untuk kekekalan. Saya bergerak ini untuk kekekalan. Saya pelayanan ini untuk kekekalan. Saya nabur khotbah ini bukan untuk pujian. Untuk investasi dibangkitkan orang-orang ini pulang dan menang. Kelak bertahan sampai akhir untuk investasi kekekalan. Contohnya gitu. Bukan untuk keploan tangan, bukan. Contohnya begitu. Jadi manage hidupmu untuk sampai profilmu di medsos pun untuk kekekalan. Bisakah seperti itu? Atau mau tunggu keparahan begitu baru, oh Tuhan. Gitu. Sayang bukan? Manage mulai sekarang. Nah, salah satu ujian hidup. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu. Ayat ini Tuhan sangat komit dan dipegang dalam perjanjian. Meneruskan sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, contoh Joni Eareckson Tada ini tidak cacat waktu awal lahir. Dia umur 17 tahun, main di pantai Cispik, menyelam di sana, kebentur, musibah terjadi, patah otot besarnya dari tulang leher sampai ke bawah, lumpuh total dari batang leher. Tapi panca indera masih aktif, seperti itu rupanya. Frustasi dan minta mati terus, untuk apa saya hidup. Orang tuanya tidak menyerah, komunitas yang dekat dengan dia, sahabatnya tidak menyerah. Kamu masih bisa mengukir yang terbaik kawan. Ayo Joni. Apa yang dilakukan? Kamu bisa melukis bukan? Diaduknya cat. Salah seorang dikenal yang melukis dengan mulutnya adalah Joni Eareckson Tada. Siapa nyangka salah satu lukisannya ada di Gedung Putih White House, Amerika Serikat. Lalu dia terjun ke dunia anak-anak, dia lihat pendidikan, dia ikut memotivasi. Lalu dia tegur
terjun lagi di dunia para pemirsa yang aktif mendengar radio. Rindu sapaan pagi, selamat pagi. Allah bersamamu, kasih setia Tuhan senantiasa baru setiap hari. 5 menit untuk memulai John and Friend itu disiarkan 800 siaran lebih radio di seluruh dunia. Padahal dia cacat dari batang leher sampai ke bawah lumpuh total. Pakai nama Tada itu suaminya. Dia menikah, suaminya Tada yang dorong kursi rodanya kemana dia pergi pelayanan. Sampai hari ini masih hidup dan berkarya, umurnya 75 tahun kawan. 17 tahun sampai 75 tahun lumpuh. Tapi tetap berkarya dan hidup. Saudara lihat face-nya itu memang face-nya orang murung kah? Face-nya orang susah kah? Tidak. Boleh diklik di Google, John Erickson Tada. Saudara lihat di tuanya pun dia aktif tersenyum. Bukan pencitraan, senyum dibuat-buat gini. Bukan saudara. Bukan, benar-benar inner beauty. Tajam ya. Ada yang memang cacat dari lahir. Ahli cacat dari lahir. Ibunya Wokapsun di Korea ini, Korea Selatan di Seoul. Ya, sindrom supit lobster. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Bentuknya kayak supitnya lobster. Cacat. Tapi ibunya tidak mau gugurkan dia. Ringkas cerita, keluarga rapat berat, gugurkan, dia tetap bilang tidak. Tetap Ibu Wokapsun berkata, ini spesial desain. Aku mau berdamai dengan ujian kehidupanku. Ini waktu yang panjang. Kamu punya kekuatan dana berapa untuk merawat anak begini? Ini waktu yang panjang. Mukanya ada, ini muka sudah jauh lebih bagus. Pertama dilahirkan saya ngikuti filmnya dan bukunya. Ya karena perkembangan tahun per tahun. Sekarang sudah usianya ke arah 30-40 ini saudara. Ya, mukanya itu muka mongoloid. Keterbelakangan mental juga saudara. Dirawat sama ibunya tetap. Badannya hanya 1 meter lebih 3 sampai 5 senti aja. Pendek gini. Gimana saudara nonton bayi. Dari bayi kayak begitu modelnya orang bilang ini anak manusia atau bukan. Dituntun kemana-mana seperti itu. Malu gak? Wokapsun bilang tidak, ini spesial desain. Allah mau lakukan yang terbaik untuk anak ini. Disekolahkan les musik piano. Siapa yang ngangkat? Ringkas cerita, 2 jari, kanan kiri 4 jari ini memainkan lagu-lagu Beethoven, Mozart dan ya Schukenberg dan seterus-terus begitu. Wah, ya yang berat-berat itu saudara bisa dimainkan sampai orang ternganga-nganga. Ini putaran rekaman atau benar? Dipanggil konser ke Amerika, di Eropa, di Amerika, dia mainkan itu. Sana tim konser besar itu, dia main. Sampai orang terkagum. Datang ke Jakarta diwawancarai Metro TV waktu itu, kaget-kaget. Wah, dia bilang jangan pernah menyerah. Ya, di dalam dirimu ada kemampuan Allah yang tanpa batas. Kalau ini tidak asing Nick Vujicic bukan? Spesial desain. Ya, patah lahir sudah cacat. Tetra amelia, tanpa anggota badan, kaki, ya, tangan buntung. Tapi senangnya main papan selancar. Orang tuanya rohaniwan di Australia, ibunya seorang perawat. Dari genetik bersih, tidak mungkin lahir seperti ini. Tapi spesial desain, tidak mau dibuang, dipelihara. Siapa nyangka tumbuh kembang. S1-nya akuntansi loh saudara. S1 umur 21 meraih sarjana akuntansi. Tapi karena terus motivasi ayah ibunya tuh. Orang tua kembali lagi pola asuh yang hebat. Ya, menjadi pendidik dia jadi motivator akhirnya untuk dunia. Sudah keliling ke 50 negara lebih. Dia menikah ya dengan Kainis. Orang Jepang begitu ya. Cantik, bagus, beranak pinak saudara. 2 laki 2 perempuan. Ya. Kiyoshi, Dejan, saya ngikuti perkembangannya tahun ke tahun sampai hari ini menjadi kesaksian. Ya, Olivia sama Eli. 2 laki 2 perempuan, 4 anak. 2 lahir, laki-laki, lahir ketiga kembar. Dan 4 anaknya tidak cacat. Spesial design kawan. Jangan patah kawan. Mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca ayat ini. Pemelihara Tuhan ada bersama Anda. 3-4. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Amin.
Tundukkan kepala, mari kita menikmati perjamuan.